Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang kami hormati Bapak Haji Jola Rashid dan segenap kaum muslimin wal muslimah, saudara-saudariku seiman sekeyakinan yang kami cintai karena Allah. Bersyukur kita atas karunia dan rahmat Allah. Allah masih memberikan nikmat yang sempurna dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Allah masih menganugerahkan nikmat yang besar kepada kita, yaitu nikmat umur yang panjang dalam keberkahan serta kesehatan lahir dan batin. Dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak mampu kita hitung jumlahnya, insyaAllah. Kita berharap dan memohon kepada Allah agar diberikan hidayah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, sehingga Allah melimpahkan karunia rahmatnya dunia dan akhirat kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tersampaikan kepada Nabi yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabatnya, semoga kebaikan, keberkahan pun akan menyertai kita sebagai umat akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimah, jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Furqan yang kami cintai dan mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah. Kajian kita pada pagi hari ini tentang syukur menurut pandangan Al-Quranul Karim. Kenapa kami mengambil topik ini walaupun sering dibahas? Ternyata saudaraku sekalian, ketika ada sebuah pertanyaan sering kami ulang, mana yang paling berat antara syukur dengan sabar? Sepengetahuan kita, mana yang paling berat, Pak? Syukur atau sabar? Pasti kebanyakan orang menjawab yang paling berat adalah syukur, yang paling berat adalah sabar. Ternyata yang paling berat itu bukan sabar, Pak. Yang paling berat itu adalah syukur. Kenapa? Banyak orang yang berhasil melewati ujian dalam hidup ini, tapi ketika diuji dengan nikmat banyak yang gagal berantakan. Separah-parah kita, sebesar-besar musibah yang kita hadapi di dunia ini masih bisa dilewati. Contoh, Sa'labah yang hidup di zaman Rasulullah, ketika diuji dengan kemiskinan, dia bisa sukses. Tapi di saat mendapat nikmat, dia lalai. Qarun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, begitu dia miskin menjadi hamba Allah, saat kaya raya menjadi hamba harta, gagal berantakan saat diuji dengan kekayaan. Kita kembali kepada Nabi yang senantiasa mendapatkan ujian-ujian seperti Nabi Ayub umpamanya. Dia berhasil melewati ujian-ujian itu. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, kenapa kami bisa menyampaikan hal seperti ini? Ternyata syukur itu lebih berat dibanding dengan sabar. Maka dalam Al-Quran banyak Allah menyindir kita. Sedikit sekali orang itu yang bersyukur. Syukur itu ada 75 kali diucapkan di dalam Al-Quran. Tetapi orang kufur, lawan dari syukur itu kufur, ingkar nikmat. Bahkan dalam istilah lain mendekati disifati dengan kafir. Kufur, kafir, kupar. Ya. Kalau kafir itu terhalang, Pak. Dalam menurut bahasa, arti kafir itu terhalang. Terhalang apa? Terhalang dari kebenaran. Tapi kufur itu menutupi. Jadi menurut bahasa, syukur dan kufur itu lughah dalam istilah bahasa. Syukur itu adalah menampakkan.
Lawan dari menampakkan, menyembunyikan. Namanya kufur. Syukur, kufur. Syukur itu menampakkan, kufur menyembunyikan. Jadi orang yang menampakkan nikmat Allah itu adalah orang yang bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat, tampakkan nikmat itu. Kasih tahu orang lain bahwa kamu mendapat nikmat Allah. Bagi rasa syukur itu kepada orang lain. Nunjuk ke nikmat Allah itu yang syukur tuh. Jadi bukan riya, Pak. Orang yang menunjukkan kebaikan di depan orang supaya menjadi syiar, menampakkan nikmat Allah, tidak menutup-nutup yang memberi nikmat. Ketika kita menutupi memberi nikmat, kufur namanya. Makanya kufur itu disebut menutup-nutupi nikmat Allah. Maka dalam istilah, maka disebutlah orang yang syukur itu adalah orang yang berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada manusia, sementara lawannya adalah orang yang kufur, yang menutupi kebaikan yang diberikan oleh Allah, menutupi kebaikan yang diberikan oleh manusia. Maka orang yang tidak pandai bersyukur, orang yang tidak pandai berterima kasih, maka disebut dengan kufur. Si fulan tuh, tidak pandai nian berterima kasih, tidak tahu nian terima kasih. Kufur namanya, Pak. Bahkan hebatnya kita hari ini tidak lepas dari jasa orang lain dan doa-doa orang lain. Kita tutupi jasa orang atas keberhasilan kita sekarang, berarti kita kufur. Seorang anak menutupi kasih sayang dari ibu, berarti kufur. Seorang yang tidak tahu terima kasih kepada sahabat yang telah memberikannya, bisa dia bekerja, bisa dia memberikan peluang untuknya, lalu dia menutup-nutupi kebaikan. Wah, ini kan karena saya, bukan karena dia. Memang saya ini pintar, walaupun tanpa bantuan dia, ini kufur namanya, Pak. Menutup-nutupi kebaikan, menutupi jasa orang, bahkan menutupi nikmat Allah, namanya kufur. Makanya sedikit orang yang bersyukur itu. Hanya 75 kali kata syukur diucapkan, sementara kata kufur banyak, Pak. Yang identik ya, dengan berbagai macam istilah. Bahkan ada 525 kali. Nah, banyak tuh. 525 kali kata kafir. Kafir itu identik dengan kufur. Sementara kata syukur cuma 75 kali. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman ya, itu 31 kali diucapkan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman 31 kali diucapkan, nikmat mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Seolah-olah sudah banyak Allah berikan nikmat kepada kita, tapi kita tutup-tutupi, kita dustakan itu. Enggak pernah. Susahnya Tuhan, hidup saya yang Tuhan. Padahal sudah banyak diberikan oleh Allah nikmat kepada kita. Cuman kita ini kadang itu, Pak, saudaraku sekalian, kita yang sama dengan masalah rezeki. Ketika kita tidak paham masalah rezeki, maka sedikit rezeki itu. Kalau kita tidak paham masalah rezeki. Contoh nih, selama ini yang dimaksud rezeki itu apa? Istilah kita rezeki itu apa selama ini? Pulus kan? Kebanyakan pulus, ada pulus mulus. Jadi materi yang selama ini identik. Kalau punya uang berarti ada rezeki. Kalau tidak ada uang berarti tidak ada rezeki. Habis rezeki kita sampai sebatas uang itu. Padahal di dalam lughatul Arabiyah, dalam bahasa Arab itu rezeki itu dari bahasa Arab rizqun. Artinya segala bentuk kebaikan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, itu rezeki. Tidak disebut pulus, tidak disebut uang. Jadi ternyata luas rezeki ini, Pak. Kita hadir ke tempat ini hidayah. Hidayah itu rezeki. Tidak semua orang mendapatkan hidayah bisa hadir ke tempat ini. Petunjuk, taufik, hidayah dan lain sebagainya itu karena Allah berikan nikmat. Allah berikan kesehatan. Rezeki bukan? Rezeki. Tanpa kesehatan tidak bisa juga kita berbuat banyak dalam hidup ini. Pergaulan yang luas dari orang-orang yang soleh, rezeki bukan? Rezeki. Istri yang soleha, rezeki. Anak-anak yang taat, rezeki. Dimudahkan oleh Allah segala urusan di dunia ini,
rezeki, dipanjangkan umur oleh Allah dalam keberkahan rezeki. Ternyata rezeki ini luas, tapi banyak orang yang menutup nikmat Allah seolah rezeki itu hanya berupa uang. Kalau tidak ada uang berarti tidak ada rezeki. Makanya orang yang bersyukur ketika dia tidak mendapatkan nikmat ekonomi umpama seperti orang lain, dia akan mensyukuri nikmat yang ada. Makanya rajin-rajin kita ini kalau ingin dibukakan hidayah dalam hidup kita, pertama 2 tempat rajin-rajin. Lihat 2 tempat. Pertama rajin-rajin ke rumah sakit atau besuk orang yang sakit supaya tambah syukur. Yang kedua, rajin kalian ziarah supaya ingat mati. Kalau 2 itu, oh ya Allah, saya masih bisa sehat sekarang ini. Teman saya sudah terbaring di rumah sakit. Oh ya Allah, teman yang dulunya bersama dengan saya sekarang sudah berada di alam barzah, dan nanti suatu saat saya pun akan menyusul dia. Saya pernah cerita Pak di pengajian di Hotel Al-Furqan itu. Ada teman saya yang sudah ngap-ngap, hampir naza. Dia sempat membuat sebuah tulisan. Apa katanya? Memiliki kekayaan yang berlimpah. Maukah di antara saudara-saudaraku yang mau menggantikan posisiku di saat ini? 10 menit saja, saya akan ganti dengan uang 100 juta. Dia mau ganti Pak, mau tukar dengan kesehatan kita dengan uang 100 juta, 10 menit saja. Allah Karim. Ternyata sebuah kesehatan itu luar biasa. Makanya sedikit orang, saya katakan sedikit orang bersyukur. Dan itu Allah yang menyatakan itu. Yuk kita buka sekarang sama-sama dalam Al-Quran tentang sedikit sekali orang bersyukur. Kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Al-Baqarah (243). Mohon dibaca, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Berarti banyak kan yang tidak bersyukur itu? Berat berarti syukur itu, malah banyak yang tidak bersyukur. Yuk kita buka lagi tentang masalah sedikit orang bersyukur. Buka lagi di dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-10. Surah Al-A'raf itu surah ke-7 ayat ke-10. Surah 7 ayat 10. Surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, ayat 10. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Ya. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kamu yang bersyukur. Diberikan tempat di bumi, diberikan juga disediakan fasilitas di bumi, tapi setelah karunia itu ada hadir dalam hidup kita, ternyata sedikit yang bersyukur. Jadi diberikan tempat di bumi. Ini tempat istimewa ini, hanya makhluk-makhluk Allah pilihan di bumi ini.
Pernah nak mimpi di tempat di planet lain? Kan banyak ini. Ada 9 planet kalau sekarang sudah berkurang 8 planet. Karena tempat lain itu tidak layak untuk manusia. Hanya bumi ini tempat yang memang disediakan oleh Allah untuk manusia. Lagi-lagi Allah menyatakan diberikan karunia rezeki itu tapi sedikit yang bersyukur. Yuk buka lagi surat yang menyatakan sedikit manusia yang bersyukur itu. Buka surah Yunus, itu surah ke-10 ya. Ayat ke-60. Surat Yunus surat 10 ayat 60 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia mereka tidaklah bersyukur. Nah, kebanyakan manusia lagi tidak bersyukur. Lagi-lagi sedikit berarti yang bersyukur. Kebanyakan tidak bersyukur itu berarti sedikit yang bersyukur. Makanya mengatakan statement ternyata yang paling berat itu bukan bersabar, tapi bersyukur yang berat. Karena banyak Allah menyatakan orang-orang yang tidak bersyukur itu banyak. Orang bisa melewati ujian dalam hidup, walaupun sebesar apapun ujian, tapi berat ketika diuji dengan kenikmatan. Makanya jangan kita ada berkecil hati ketika tidak mendapatkan nikmat seperti orang lain. Boleh jadi Allah tahu sanggup ataupun tidak kita menerima ini. Cukup kata Allah. Boleh jadi ujian yang diberikan untuk mengangkat derajat kita. Boleh jadi nikmat yang diberikan oleh Allah justru akan menjauhkan dari Allah. Allah lebih tahu, Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa. Kemudian di dalam surah Yusuf surah Yusuf itu surah ke-12 ayat ke-38. Surat 12 surat Yusuf ayat 38 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Disindir lagi oleh Allah dalam Al-Quran. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Buka lagi di dalam surah Al-Mu'minun. Surah ke-23. Ayat 78. Nanti baru kita jelaskan ya. Nah, di surah Al-Mu'minun ya. Satu lagi ya. Ini baru kita jelaskan. Ayat 78. Surat Mukmin surat 23 ayat 78 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Allah Karim. Banyak sebenarnya. Cuman beberapa ayat itu yang kita paparkan tentang kenapa kami memberikan statement bahwa bersyukur itu sangat berat dibanding bersabar. Walaupun kebanyakan ketika kita memberi, saudaraku yang paling berat sabar atau syukur, pasti orang menjawab yang paling berat sabar, Ustaz. Sabar itu. Ternyata tidak, yang paling berat itu bersyukur. Allah sendiri menyatakan. Seberat apapun ujian ini banyak Bapak Ibu sekalian yang lebih berat ujian dibanding kita ini. Tapi banyak orang yang bisa melewati ujian itu. Tapi ketika diberikan nikmat banyak orang yang lalai. Makanya Nabi memberikan keteladanan bagi kita bagaimana kita memulai rasa syukur itu dari setiap aktivitas hidup kita. Memulai dengan doa bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Dan salah satu ucapan alhamdulillah itu pernyataan syukur kita melalui lisan. Kalau kita tidur di waktu malam dengan ucapan bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Lalu apa doa kita ketika kita bangun dari tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lagi-lagi ucapan lapas tahmid, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Berapa banyak orang yang tidur tidak bangun lagi. Begitu kita keluar dari toilet,
Nabi memberikan teladan bagi kita. Bagaimana rasa syukur kita ketika keluar dari toilet. Apa ucapan kita? Lagi-lagi pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran dari badanku dan menyehatkan aku. Bayangkan kalau kotoran tidak mau keluar. Makan terus kotoran tidak mau keluar. Bayangkan, Pak. Dimasukkan dalam perut kita, lalu dikeluarkan oleh Allah. Ada yang ditahan untuk gizi dalam badan kita, tapi ada yang dikeluarkan karena tidak ada fungsi sebagai kotoran. Saudaraku sekalian yang kami cintai karena Allah, maka konsep masalah syukur dalam Al-Quran ini subhanallah. Allah mengajarkan kepada para nabi, Allah mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa mensyukur nikmat Allah. Andai kata tidak mendapatkan nikmat yang lain, syukur nikmat yang ada dulu. Memang saudaraku sekalian, mengenai masalah nikmat ini, ada kata-kata bijak. Nikmat itu baru berharga ketika dia hilang dari kehidupan kita. Kita pernah mendengar kata-kata bijak itu. Nikmat itu memang biasa saja. Nikmat itu baru berharga ketika dia hilang dari kehidupan kita. Nih, kalau orang lagi sehat, saudaraku sekalian, orang biasa saja dengan nikmat sehat itu, ya sehat. Kapan berharga? Di saat sakit. Tuh tanya dengan orang sakit. Oh enaknya nih kalau sudah sehat. Sakit. Orang kalau sudah dapat rezeki dari Allah, berlimpah karunia-Nya itu, biasa saja tuh. Kapan dia merasakan nikmat itu berharga? Di saat sudah bangkrut. Orang akan berharga nikmat itu ketika kehilangan. Baru tahu nikmat itu sangat berharga. Kalau sudah ada nikmat itu biasa saja tuh. Malah timbul tidak ada syukurnya. Nikmat sudah ada di tangan kita, tapi kita ingin seperti nikmat orang lain. Pada orang lain sudah titik air dulu melihat keadaan kita. Contoh, kita berada di tengah-tengah keluarga kita. Itu rezeki itu. Berkumpul dengan anak cucu kita, dengan keluarga kita. Bukan itu nikmat itu. Tapi biasa saja bagi kita. Padahal itu suatu momen yang sangat berharga ketika kita bisa kumpul dengan keluarga kita. Karena sesibuk itu ada satu momen di mana kita ingin berbagi rasa, berbagi cerita. Karena sibuk dengan aktivitas kita. Ada satu momen, seperti momen seperti ini. Ramah tamah seperti ini. Silaturahim sekaligus mengkaji ilmu. Ini subhanallah. Tidak seluruh bisa kita temukan seperti ini. Nah, terkadang kita anggap hal yang biasa ketika berkumpul dengan keluarga kita. Kapan itu akan berharga? Di saat kita kehilangan keluarga kita. Ya Allah, kalau sudah ada yang meninggal, kalau tidak ada lagi pendamping dalam hidup kita, baru kita sadar, ya Allah berharga sekali dia. Makanya Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita dalam Al-Quran untuk senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dengan karunia nikmat Allah itu. Tidak banyak yang kami sampaikan, paling tidak beberapa ayat tentang ayat-ayat syukur menurut Al-Quranul Karim. Yang pertama kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah, maka janganlah kamu mengkupuri dari nikmat-nikmatku. Ayat ini berangkai nih. Fadhkuruni, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Artinya di setiap detik hidup ini, bahkan di setiap denyut napas kita, turun naiknya napas kita, itu senantiasa bersama Allah. Maka insya Allah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita yang sering meninggalkan Allah dalam hidup ini. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku seiman sekiyakin kami cintai karena Allah. Kita ini kan Allah itu hadir di saat sholat.
Salat kita sebut Allah. Ibadah kita sebut Allah. Saat membaca Al-Quran kita sebut Allah. Zikir kita pun tidak lepas dari Allah. Tapi pernahkah kita bersama Allah di saat seluruh aktivitas kehidupan kita? Melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita? Sedikit. Makanya banyak orang yang gagal dikarenakan dia hanya mengandalkan usaha yang dia punya, kemampuan skill yang dia miliki tanpa melibatkan Allah dalam hidup ini. Tenang Bapak Ibu sekalian, ketika kita melibatkan Allah, selalu Allah bersama kita. Ini contoh maksud saya. Ketika kita melangkah ke kaki dari rumah menuju ke tempat kerja kita, kan di situ sudah diajarkan oleh Nabi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama ya Allah tiada daya dan upayaku kecuali atas pertolonganmu. Di detak hati kita ini, ya Allah ya Rabb, hari ini ya Allah, dalam niat hati kita, aku ingin mencari nafkah ya Allah untuk anak istriku ya Allah. Bimbing aku ya Allah, tuntun aku ya Allah, temani aku ya Allah, sayangi aku ya Allah, lindungi aku ya Allah. Karena yang aku cari nafkah untuk anak istriku, dan hanya untuk beribadah, hidup dan matiku hanya untukmu ya Rabb. Ada Allah tuh yang ikut berperan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita ingin mendidik anak kita, kalau kita mengandalkan kemampuan kita, Bapak Ibu sekalian, tidak ada daya dan upaya. Berbanyak orang-orang yang bisa mendidik anak orang lain tapi sulit untuk mendidik anaknya karena tidak melibatkan Allah. Silakan kita menjalankan syariat yang diajarkan oleh Nabi. Diazankan anak begitu lahir, diakikohkan, itu memang syariat Islam. Tapi libatkan Allah juga, ya Allah bantu aku ya Allah, bimbing aku ya Allah, tuntun aku ya Allah, berikan hidayah kepadaku ya Allah, berikan petunjuk kepadaku ya Allah, berikan ilham kepadaku ya Allah, agar aku bisa mendidik anakku ya. Kalau aku untuk mendidik sendiri aku tidak mampu ya Rabb. Bersama Allah lagi tuh kita. Makanya kebanyakan orang banyak berkata tentang Allah tapi jarang berbicara dengan Allah. Banyak orang yang berkata tentang Allah tapi jarang berbicara dengan Allah. Kan banyak tuh kajian bahas masalah Allah, 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 Allah. Tapi ternyata Allah itu hanya dalam ucapan tapi tidak ada di dalam hati kita. Makanya ada orang yang nikmat sekali saat sholat. Dari mulai mengangkat takbir saja nikmat sekali. Karena merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup ini. Allahu Akbar. Di saat membaca ayat-ayat itu nanti orang lain kita sudah merasakan kenikmatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saja sudah nikmat. Sedikit demi sedikit. Makanya ketika kita mengkaji Al-Quran itu ketika baca menjadi pelipur lara. Ketika dibaca ayatnya menjadi pelipur lara, penenang jiwa, syifa, obat ketenangan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Diturunkan Al-Quran menjadi obat syifa. Dan ketika dibuka lembaran demi lembaran makna yang ada di dalam Al-Quran menjadi petunjuk. Jadi dua ini berfungsi nih. Kita baca Al-Quran, ya, makna Arabnya itu kita baca menjadi penyejuk hati. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita tidak tahu artinya, umpama kita ayat demi ayat kita baca, walaupun kita belum paham maknanya, itu menjadi penyejuk hati. Dan ketika kita tahu maknanya akan menjadi petunjuk. Jadi membaca Al-Quran menjadi penenang hati. Tahu maknanya menjadi petunjuk. Karena ini hebatnya Al-Quran. Tidak mengerti pun tentang maknanya sudah akan menjadikan ketenangan. Tapi akan lebih bagus kalau kita paham artinya. Sehingga semakin lama Al-Quran itu semakin dekat dalam kehidupan kita. Dan semakin dekat dengan Al-Quran artinya kita semakin dekat dengan Allah. Ingatlah kepadaku, maka aku, kata Allah, akan ingat kepada. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan pernah sekalipun mengkupuri nikmatku. Ini ayat yang pertama tentang syukur. Ayat yang kedua, ini semua kita hafal. Bahkan kalau dalam tausiah, dalam kata sambutan pun, pemandu acara pun sering menyampaikan surat ini. Populer surat ini, surah Ali Imran surah Ibrahim ayat 7 ya. Ini hafal semua nih hampir rata-rata. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum.
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebenarnya ayat ini sindiran kepada orang-orang yang tidak bersyukur di zaman Nabi Musa. Peringatan Allah kepada orang-orang yang bersyukur dan tidak bersyukur di zaman Nabi Musa. Makanya di zaman Nabi Musa ada yang namanya Qarun tadi, yang ternyata dahulunya dia meminta kepada Nabi Musa untuk bisa menjadi orang kaya supaya bisa bersyukur, tapi ternyata setelah diberikan kekayaan yang berlimpah, Qarun pun melupakan nikmat Allah. Makanya Qarun ini sebenarnya istilah ya. Istilah nama orang yang sekarang ini ngetren jadi harta karun. Asal harta karun itu dari Qarun, orang yang kaya ketika itu. Ya. Kemudian ada lagi di dalam surah Luqman tentang syukur. Dalam surah Luqman, ya, surah Luqman ini surah ke-31 di ayat 12. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah anishkurillah wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh telah kami berikan nikmat kepadamu, ya, kepada Luqman ini. Allah memberikan nasihat. Ya. Luqman ini bukan nabi, bukan juga wali, tapi orang yang diberikan oleh Allah petunjuk sehingga menjadi manusia mulia di sisi Allah, yang sampai sekarang Luqman ini menjadi teladan bagaimana cara kita mendidik anak. Jadi dalam Al-Quran tuh nama-nama orang hebat ini Allah cantumkan dalam Al-Quran, bukan nama nabi saja. Seperti Al-Imran, keluarga Imran. Nah, ya. Luqman itu bukan nabi, walaupun nama-nama ada nama nabi. Nah, termasuk Luqman ini. Maryam, ya, surah-surah orang-orang yang memang diberikan oleh Allah keluar biasaan. Ya. Nah, Luqman ini terkenal bagaimana dia mendidik anaknya. Bersyukurlah kepada Allah, Allah menasihatkan itu. Sungguh, siapa yang bersyukur, ya, sebenarnya dia akan bersyukur kepada dirinya sendiri. Andai kata mereka tidak bersyukur, sungguh fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ini sindiran sebenarnya, sindiran Allah. Kalau kamu bersyukur, berterima kasih, sebenarnya akan kembali kepada kamu. Ini kalau kita terjemahkan, pahami, mentelaah ayat ini. Kalau kita pandai berterima kasih, nanti kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita tidak pandai berterima kasih, maka keburukan pun akan kembali kepada kita. Dan Allah maha kaya, cuman Allah mengajarkan kepada kita saja. Makanya Allah itu maha segala-galanya. Kemuliaan Allah bukan karena manusia, kehinaan Allah pun bukan karena manusia. Allah tetap pada porsinya. Satu dunia orang tidak sholat, Allah tetap mulia. Satu dunia orang tidak sholat, Allah tetap mulia. Ya. Tidak Allah menyangkut pautan dengan manusia. Kemuliaan Allah tetap mulia. Allah tidak sedih ketika orang tidak mau menyembahnya lagi. Kesedihan, kedukaan, syukur, kufur itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Bersyukur kembali kepada dia, kufur pun akan kembali kepada dia. Ini contoh nih. Kalau kita dalam kehidupan ini, orang-orang yang pandai berterima kasih, lalu membalas kebaikan yang diberikan oleh orang lain kepada itu, maka banyak orang-orang yang akan memberikan kebaikan juga kepadanya. Itu yang akan kita dapatkan. Kita dalam hidup ini, saudaraku sekalian, tidak lepas ya, dengan orang lain. Makanya kita dianjurkan salah satu tanda orang yang bersyukur kepada Allah itu berterima kasih kepada manusia. Karena kita melibatkan manusia di dunia ini. Sehebat apapun kita memerlukan orang lain. Coba di saat kita membeli
dagangan dari penjual. Kata kita, terima kasih ya. Kata pedagang itu, terima kasih ya. Ini adab. Pedagang memerlukan pembeli, pembeli memerlukan pedagang. Kita pasien datang ke dokter, makasih dokter. Dokter itu pun yang bijak mengatakan, saya juga terima kasih. Saling memerlukan. Guru mengucapkan terima kasih kepada murid, murid mengucapkan terima kasih kepada guru, saling memerlukan. Karena kalau tidak ada take and give, saling memberi, saling menerima, tidak akan berjalan di dunia ini. Jangankan perkara yang sulit-sulit Bapak Ibu sekalian, tanda kita memeluk orang lain, untuk senyum saja. Pak, Bu, untuk senyum saja kita memeluk orang enggak? Hah? Kita senyum memerlukan orang enggak? Memerlukan minimal satu orang kita ajak senyum. Kalau sudah berani senyum sendiri, mikir-mikir nih kalau pajak sudah senyum sendiri. Artinya dalam hidup ini itu satu gambaran bahwasanya dalam hidup ini tidak ada yang bisa hidup sendiri. Jadi tanda orang bersyukur itu berterima kasih. Berterima kasih kepada orang lain. Bahwa keberadaan orang lain di muka bumi ini sangat kita perlukan. Dengan berbagai macam profesi. Di sanalah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Anfal, surah ke-7, surah Al-Anfal ya, surah ke-7 ayat ke-26 ya. Al-Anfal surah ya, kapan ya? Ayat ke 26. Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 26 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap ataupun Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Ini cerita hijrah, Pak. Hijrah Muhajirin dan Ansar. Jadi ketika Rasulullah dalam tarikh, dalam sejarah, Rasulullah hijrah, orang yang dari Mekah ke Madinah disebut Muhajirin. Orang yang menyambut orang Mekah yang menunggu di Madinah disebut Ansar, kaum Ansar. Rasulullah membawa sahabat-sahabatnya hijrah, pindah dari kota Mekah ke kota Madinah dalam rangka untuk menghindari kekejian, kebiadaban dari orang-orang kafir. Sampai di situ mereka disambut oleh kaum Ansar. Ansar penolong. Mendapat sahabat saudara yang siap menolong. Yang tidak ada rumah diberikan rumah. Yang tidak ada hewan ternak diberikan hewan ternak. Saya punya 2, ambil kamu 1, saya 1. Engkau adalah saudara kami. Itu sebenarnya pertolongan yang Allah berikan. Di saat kamu dulu diusir, diculik, dianiaya, dan kami selamatkan kamu. Kami berikan jalan agar kamu berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Allah berikan, Allah cukupkan, Allah berikan saudara, rezeki dan lain sebagainya, sehingga mereka aman di negeri Madinah, di kota Madinah. Mudah-mudahan dengan jalan yang diberikan oleh Allah itu kamu menjadi orang yang bersyukur. Makanya kami pernah memberikan satu statement bahwasanya hidup ini orang banyak takut dengan masalah. Padahal hidup pasti penuh masalah, pasti ada masalah. Dari mulai kita lahir ke dunia ini sudah gambaran betapa susahnya lahir kita di dunia ini. Sampai kita menghembuskan napas terakhir kita pasti memiliki masalah besar ataupun kecil. Yang paling kita takutkan itu saudaraku, bukan masalahnya. Yang kita takutkan di dunia ini ketika ada masalah Allah tidak memberikan jalan keluar.
Itu yang paling kita takutkan. Masalah pasti ada. Tapi yang kita takutkan bukan masalahnya. Yang takutnya ketika diberikan oleh Allah masalah, Allah tutup jalan keluar. Jalan yang tadinya lapang terasa sempit. Yang tadi urusnya mudah menjadi sulit. Kalau Allah sudah tutup nih. Ada rezeki, wah ini pasti job ini. Pasti goal nih job ini. Ternyata yang kita anggap bakal berhasil, Allah tutup. Ya Allah, tidak jadi. Itu khawatirnya seperti itu. Tapi kalau Allah akan mengangkat derajat seseorang, memudahkan jalan hidupnya, itulah pertolongan Allah. Dan setiap kita ada masalah, Allah selalu hadir sekali lagi dalam hidup kita, memberikan jalan keluar dalam hidup ini. Jadi insya Allah, kalau kita menjadi orang-orang yang bersyukur, selalu ingat kepada Allah, Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dalam hidup dan kehidupan kita. Ayat berikutnya di dalam surah An-Nahl, surah An-Nahl ayat ke-78, ya. Itu Quran surah An-Nahl surat 16 ayat 78 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, ini masalah kesyukuran ketika Allah memberikan satu renungan buat kita, di mana maha besar, maha hebatnya Allah untuk memberikan gambaran betapa Allah menginginkan kita bersyukur terhadap nikmat yang dulunya kita lahir, yang tidak mengetahui apa-apa. Awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun bin surah Yasin ayat 77. Ya. Tidakkah kamu perhatikan dari mana engkau dulu kami ciptakan? Kamu dulu kami ciptakan, kata Allah, dari setetes air yang hina, sperma. Lalu setelah kami berikan nikmat, kamu pun melupakan kami, menjadi musuh yang nyata bagi kami, menyombongkan diri. Semua kita, siapapun kita, lahir dari tempat yang sama, dari bahan yang sama, untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada mulia manusia ini. Maka Allah memberikan gambaran, memberikan renungan, jangan pernah menyombongkan diri di muka bumi ini. Bagaimana kita lahir, begitulah kita akan menghembuskan napas terakhir kita. Hanya amal soleh. Lahir dalam kondisi telanjang, mati pun dalam kondisi telanjang. Begitu lahir kita di bedong. Kalau orang Palembang menyebut di bedong. Meninggal pun bakal di bedong juga, cuman lain bedongan yang disebut dengan kain kafan. Itulah perjalanan hidup manusia. Makanya Allah mengingatkan, kamu itu dari mana dulu? Tidak ada apa-apa kamu dulu, belum kami berikan apa-apa dulu. Dari sperma, nutfah, alaqah, mudghah, menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, daging menjadi tulang belulang lalu dibungkus dengan daging, disempurnakan lalu lahir kita ke dunia ini. Diberikan oleh Allah panca indera. Yang pertama kali fungsi adalah telinga. Makanya di saat bayi lahir diazankan. Baru Allah berikan perlahan-lahan, kita diberikan cahaya di mata kita sehingga kita bisa melihat. Diberikan pikiran akal yang sehat. Diberikan hati yang perasa. Lalu setelah kami berikan nikmat, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Maka bersyukurlah, kata Allah. Bersyukurlah, kata Allah, kamu sudah diberikan nikmat termasuk nikmat kehidupan. Ini adalah nikmat kehidupan, bisa lahir ke dunia ini. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 29, Al-Ankabut surah ke-29 ayat 17. Terakhir ya. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 17. Surat Al-Ankabut ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
yang artinya sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ini sebenarnya mengajarkan kita untuk menjauhi daripada sifat syirik. Bahwa tidak ada satu jalan lain kecuali Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Kita kan sering membaca suratul Fatihah. Berkali-kali kita ulang. Tapi terkadang kebanyakan kita tidak paham apa yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Coba perhatikan ayat ini. Sembah dulu Allah, perbaiki amal soleh kita, baru minta tolong. Dimulai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami beribadah, dan kepadamu kami minta tolong. Sembah dulu Allah, beramal soleh dulu, perbaiki amal kita, bereskan sholat kita, bereskan ibadah kita, insya Allah pertolongan pasti datang. Tanpa harus kita pinta, apalagi minta. Nih. Jadi kita berpikir, kenapa ya doa saya jarang kabul ya? Boleh jadi banyak hal faktor. Boleh jadi sholat kita belum sempurna, belum beres. Kalau sholat sudah dibereskan, ibadah kita sudah sempurna, Allah akan sempurnakan, Allah akan bereskan seluruh kehidupan kita. Allah itu maha segala-galanya. Tanpa harus minta pun akan diberikan oleh Allah. Sama Pak, kayak kita punya anak nih. Kalau anak itu taat Pak dengan kita, walaupun tidak minta pasti kita kasih Pak. Kalau anak itu taat Pak dengan orang tua, tanpa dia minta pun kita tahu keperluannya. Apalagi dia minta. Inilah hebatnya Allah itu, di saat orang membereskan perkara ibadah, maka Allah akan bereskan masalah kehidupannya. Terkadang ada kan satu permasalahan dalam hidup nih yang terkadang kita tidak menadakan tangan, tapi detik hati ini Allah tahu. Kita lihat tuh orang pengen nanya Allah ke seperti itu ya Allah. Kapan ya Allah ke seperti itu ya Allah? Pengen sukses seperti dia ya Allah. Detik hati kita, Allah tahu bersambung ke langit. Makanya keyakinan kita kepada Allah itu menumbuhkan kesyukuran. Maka menutup kajian ini, saya punya cerita kawan, begitu yakinnya dia kepada Allah itu, ini memupuk keyakinan kita dan memupuk rasa syukur kita. Dia pengen sekali Pak pergi haji. Pengen sekali pergi haji umroh. Ini kisah nyata yang ada di Palembang ini. Dia juga seorang yang sering menyampaikan tausiah. Pengen sekali pergi haji. Bertahun-tahun dia memohon kepada Allah. Itu saja permintaannya. Yang hebatnya sekali yang bisa kita teladani keyakinannya ini. Di rumahnya itu dia siapkan ruangan khusus untuk sholat sunat hajat. Ditempel Pak Bu di rumahnya itu gambar Ka'bah. Setiap dia sudah sholat sunat hajat, dia kusut, diusap-usap Ka'bah itu sambil menangis, meneteskan mata. Ya Allah, aku pengen sekali ya Allah pergi ke sini ya Allah. Aku rindu sekali ya Allah tempat ini ya Allah. Bertahun-tahun itu ia lakukan. Karena uang yang pengen pergi. Dan setiap dia memberikan arahan, pencerahan, tausiah itu disampaikan. Walaupun ada yang nyeletuk. Ustaz, antum menyampaikan masalah haji, antum sudah haji. Dia sambil lelucon, kan tidak harus mau haji. Haji itu kan panggilan. Sama dengan apakah kita harus mati dulu, baru nyampaikan tausiah kematian? Tidak harus kan? Apakah harus menikah dulu sebelum menyampaikan tausiah pernikahan? Memang abdulnya seperti itu. Tapi kan itu bagian, jodoh belum sampai. Ada seorang anak muda, bujangan, menyampaikan tausiah tentang pernikahan. Kan banyak orang yang ngomong, nyampaikan tausiah pernikahan, dia saja belum menikah. Ya belum jodoh Pak.
Sama ke orang haji, menyampaikan tausiah tentang haji walaupun dia belum haji. Siapa tahu jadi doa. Siapa tahu bujangan ini yang lagi menyampaikan tausiah bertemu jodoh di situ. Nah, nyambung cerita tadi, Pak. Ternyata Allah jawab di saat dia tausiah itu, dari jemaah itu ada yang menghampirinya setelah selesai. Dia katakan, "Ustadz, mohon maaf, afwan, benar antum belum haji. Tapi saudara itu menyampaikan haji seperti betul-betul Anda sudah mengalami haji itu, seperti pengalaman." Ya namanya menyampaikan seni dalam dakwah. Betul, jangankan haji, Pak. Umroh saya belum. Ustadz benar-benar ingin. Sudah ya, nanti saya akan bel kawan saya yang ada di kedutaan. Mudah-mudahan Ustadz doanya saja. Siapa tahu ada rezeki untuk Ustadz. Di bel, Pak. Terjawab langsung, Pak. Dalam bahasa Arab itu. Kedutaan Rasul. Betul ada Ustadz di situ. Belum. Alhamdulillah ini ada satu jatah katanya. Untuk pergi haji. Dia katakan kepada Ustadz, sudah terjawab. Insya Allah antum pergi haji berangkat tahun ini. Kata kalau bahasa Palembang tuh, main-main baik kali katanya. Tidak percaya, Pak. Betul Ustadz. Nanti kalau Ustadz itu nanti saya diinformasikan kepada antum. Di belnya akhirnya datang dia yang kedua Arab Saudi itu menyampaikan pesan itu kepada Ustadz. Meneteskan air mata, dia pulang ke rumah menyampaikan berita itu kepada istrinya. Istrinya pun tidak percaya, Pak. Masa katanya? Dari mana uang? Nah, kita kan masalah uang nih. Kalau ada uang siap melamun katanya. Padahal kan bukan masalah itu. Tapi kalau Allah sudah panggil dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, dengan rasa syukurnya, maka mudah bagi Allah. Singkat cerita, sampailah berita itu kepada istrinya dan syukuran pun itu dibiayai oleh kedutaan Arab Saudi itu. Besok pagi dia akan berangkat. Dia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, mohon maaf. Aku duluan berangkat haji. Insya Allah akan aku panggil kamu." Menangis istrinya, Hasan tidak percaya. Berangkatlah dia haji. Naiklah pesawat. Ketika di pesawat itu, air mata tidak putus-putus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda. Sampai di Mekah. Singkat kata, di depan Ka'bah dia menangis jadi-jadinya. Dia mengatakan, "Ya Rabb, yang dulu hanya bayangan, hanya hayalan, hanya mimpi. Gambar Ka'bah ini hanya di dinding yang aku usap-usap. Sekarang ini menjadi nyata di depanku, ya Rabb. Mohon ya Allah, ya Rabb, sampaikan aku ke tempat ini 5 kali dalam 1 tahun." Sekarang dia menjadi pembimbing haji. Di tahun yang berikutnya, dia ngawal istrinya. Dia mengatakan kepada istrinya, "Ini yang kau hayalkan, ini yang kau mimpikan, ini yang tidak mungkin bagimu, tapi mungkin bagi Allah." Inilah rasa syukur, Pak. Syukuri saja apa yang ada, insya Allah kesyukuran itu akan kita temukan dalam hidup ini ketika kita yakin bahwa nikmat Allah tidak akan pernah terputus dalam hidup kita. Makanya orang-orang yang bersyukur itu menurut konsep Al-Quran, pertama orang yang yakin kepada Allah, orang yang menjalankan syariat Allah, dan orang yang pandai berterima kasih kepada orang lain. Syukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, syukur dengan hati meyakini kebenaran akan firman-firman Allah, syukur dalam pengamalan adalah di saat kita mengamalkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita punya ilmu, amalkan ilmu itu. Kita punya harta, amalkan itu. Infakkan, zakatkan. Kita punya tenaga, jadikan tenaga itu untuk berjuang di jalan Allah. Kita punya pangkat jabatan, jadikan itu juga untuk membantu orang lain. Insya Allah konsep syukur menurut Al-Quran itu akan sampai kepada kita dan rahmat Allah akan turun kepada kita ketika kita benar-benar meyakini akan kebenaran-kebenaran Al-Quran yang ditunjukkan oleh Allah melalui Al-Quranul Karim. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Sudah jam 9 lewat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, ridha kepada kita semua. Akhir kalam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.